Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, seiman, apa kabaran hari ini? Semoga hari ini menyenangkan ya untuk Anda. Kali ini Islam dan Sains Official akan mengambil kisah tentang Salman Al-Farisi, pencari kebenaran. Nah, untuk mengetahui kisah selanjutnya tentang Salman Al-Farisi, baiknya sebelum lanjut, mari kita semua bersama klik tombol like dan subscribe video ini agar kami dapat menyebarkan syiar dakwah Islam yang bermanfaat. Amin amin ya robbal alamin. Pahlawan kita kali ini datang dari negeri Persia, dan dari Persia pula lah Islam mendapat penganut yang banyak jumlahnya, dan mereka muncul tokoh-tokoh tanpa tanding dari sisi keimanan, keilmuan dan keduniawian. Suatu hal yang besar di mana setiap kali Islam memasuki suatu negeri, maka dengan keajaiban luar biasa banyak tumbuh keahlian, kemampuan dan bakat yang tersalurkan dengan baik. Dari penduduk muslim negeri itu bermunculanlah para filosof, dokter, ulama fikih, ahli falak, peneliti. Mereka muncul dari berbagai sudut negeri. Hingga abad-abad pertama Hijriah dipenuhi oleh tokoh-tokoh luar biasa di segala bidang keilmuan dan keahlian. Mereka berasal dari berbagai suku bangsa, namun dari satu agama yang sama, yaitu adalah Islam. Kemajuan Islam ini sejak awal telah dikabarkan oleh Rasulullah SAW. Telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha besar lagi maha mengetahui. Pada suatu hari, roda waktu diputar lebih cepat di hadapan beliau. Dengan mata kepala sendiri, beliau melihat panji-panji Islam berkibar di berbagai kota dan istana para raja. Salman Al-Farisi turut menyaksikan kejadian itu karena ia terlibat dalam kejadian itu, yaitu pada saat Perang Khandaq. Pada tahun ke-5 Hijriah, rombongan pemuka Yahudi Madinah pergi ke Mekah menghasut orang-orang musyrik dan para musuh Islam untuk bersekutu menyerang dan menghabisi agama ini. Siasat perang pun diatur. Pasukan Quraisy dan pasukan Khatafan atau pasukan yang berasal dari kota Madinah menyerang dari luar, sementara Bani Quraidah atau Yahudi menyerang dari dalam, tepat di belakang barisan pasukan Islam, sehingga pasukan Islam terjepit dari dua arah dan bisa dihancurkan dengan mudah. Ketika tiba saatnya, kaum muslimin Madinah dikejutkan oleh pasukan musuh yang jumlahnya sangat besar dan persenjataan yang sangat lengkap. Dan mereka semua bergerak ke arah Madinah. Kaum muslimin panik dan hampir kehilangan akal sehat. 24.000 orang tentara di bawah pimpinan Abu Sufyan dan Uyainah bin Hishan bergerak ke arah Madinah. Tujuan mereka hanya satu, yaitu menghabisi Nabi Muhammad SAW serta para pengikut dan agama Islam. Pasukan ini tidak hanya terdiri dari orang-orang Quraisy, tetapi juga dari kabilah-kabilah yang menganggap Islam sebagai lawan mereka. Penyerangan ini adalah upaya terakhir dan menentukan bagi para musuh Islam. Penyerangan ini adalah upaya terakhir dan menentukan bagi para musuh Islam dengan segala konsekuensinya. Kaum muslimin menyadari kondisi yang sangat darurat ini. Dengan sigap Rasulullah mengumpulkan kaum muslimin untuk bermusyawarah. Mereka sepakat berperang demi mempertahankan agama dan kota mereka. Namun bagaimana caranya? Saat itulah seorang laki-laki bernama Salman Al-Farisi yang sangat disayangi dan dihormati oleh Rasulullah SAW. Dia mengetahui kalau Madinah dikelilingi oleh gunung yang bisa dijadikan oleh dinding perisai pertahanan. Hanya saja ada sudut terbuka yang tidak dikelilingi oleh gunung, sehingga bisa dijadikan jalan masuk bagi pasukan musuh ke Madinah dengan sangat mudah. Di negerinya Persia, Salman Al-Farisi memiliki banyak pengalaman tentang teknik dan strategi perang. Maka ia mengusulkan strategi perang kepada Rasulullah SAW yang belum pernah dikenal oleh orang-orang Arab dalam peperangan mereka sebelumnya, yaitu Khandaq. Strategi Khandaq, strategi menggali parit dan perlindungan sepanjang sudut terbuka. Hanya Allah yang tahu bagaimana nasib kaum muslimin seandainya mereka tidak menggali parit seperti usulan dari Salman Al-Farisi. Bukan main terkejutnya pasukan musuh ketika mendapati parit terbentang di hadapan mereka. Pasukan mereka yang besar hanya bisa berkemah di luar parit. Sebulan sudah mereka tertahan di kemah mereka dan tidak bisa menerobos masuk ke kota Madinah. Hingga pada suatu malam Allah mengirimkan angin topan yang menerbangkan perkemahan mereka dan memporak-porandakan tentara mereka. Abu Sufyan memerintahkan pasukannya untuk mundur dan mereka pulang dengan penuh kecewa dan putus asa. Pasukan mereka pun terporak-poranda sebelum bertempur dengan kaum muslimin.
Masya Allah, sungguh luar biasa pertolongan Allah melalui datangnya Salman Al-Farisi sebagai bagian dari kaum muslimin yang membela Islam. Dan kala itu di Perang Khandaq, dengan adanya Salman Al-Farisi atas izin Allah, maka kaum muslimin menang sebelum berperang. Wallahu a'lam bishawab.